Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai unsur dan struktur iklan. Sebelum itu, silahkan kamu subscribe dulu kanal YouTube ini ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dan memahami mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam iklan, slogan, dan poster. Ada 6 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam iklan, slogan, maupun poster. Kaidah kebahasaan yang pertama, kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang berisi bujukan, rayuan, maupun ajakan. Di dalam kalimat persuasif biasanya terdapat kata ayo, mari, sebaiknya, dan lain sebagainya. Kalimat persuasif sendiri biasanya dimanfaatkan di dalam iklan, slogan, maupun poster agar khalayak yang melihat iklan, slogan, maupun poster tersebut mengikuti apa yang diajak di dalam iklan, slogan, dan poster tersebut. Kaidah kebahasaan yang kedua, kalimat imperatif. Ingat, cara mengingat kalimat imperatif ini adalah ingat saja bagian peratifnya, perintah. Jadi, kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah. Di dalam kalimat imperatif biasanya terdapat verba imperatif atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah sendiri biasanya ditambahkan akhiran lah maupun kan. Misal, belilah, dapatkan, dan lain sebagainya. Kalimat imperatif di dalam teks iklan biasanya berbentuk ajakan ataupun permintaan atau larangan. Kaidah kebahasaan yang ketiga, berima. Di dalam iklan, slogan, dan poster, biasanya kalimat-kalimat tersebut menggunakan persamaan bunyi. Tentu kamu bertanya, apa guna rima ini di dalam iklan, slogan, maupun poster? Nah, rima ini berguna agar apa yang diajak di dalam iklan, slogan, dan poster tersebut lebih lama diingat oleh khalayak karena adanya pengulangan bunyi tersebut. Sekarang kita lihat kaidah kebahasaan yang keempat, berkesan positif. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam iklan, slogan, maupun poster biasanya mengandung kesan yang positif terhadap khalayak. Khusus di dalam iklan, kalimat-kalimat yang berkesan positif ini berguna agar menunjukkan kelebihan atau keunggulan produk dan jasa yang ditawarkan oleh si pemasang iklan. Kamu pasti pernah melihat atau menonton iklan di televisi, misal iklan sampo. Pernah kamu mendengar kalimat seperti ini? Sampo anti ketombe nomor 1 di Indonesia, atau sampo anti ketombe nomor 1 di dunia. Nah, contoh kalimat ini berguna untuk membangun kesan positif terhadap khalayak, sehingga khalayak nanti berpikir, wah, ini sampo terbaik ini, harus dibeli ini. Nah, seperti itu. Kemudian, unsur atau kaidah kebahasaan yang kelima, ringkas. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam iklan, slogan, maupun poster biasanya dibuat secara ringkas. Khusus untuk iklan, kaidah kebahasaan ringkas ini berguna agar durasi iklan tersebut lebih pendek. Jika durasi iklan lebih pendek, tentu biaya yang dikeluarkan oleh si pemasang iklan lebih hemat. Nah, untuk iklan yang dipasang di
media cetak seperti koran, biasanya kaidah kebahasan ringkas ini terdapat di dalam iklan baris. Selanjutnya, kaidah kebahasaan majas. Nah, majas ini merupakan gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di dalam iklan berguna agar iklan atau slogan maupun poster tersebut lebih menarik bagi khalayak. Sehingga kalimat-kalimat di dalam iklan, slogan maupun poster tidak monoton. Sekarang kita lihat contoh masing-masing kaidah kebahasaan tersebut di dalam iklan. Untuk kalimat persuasif, coba kamu perhatikan iklan berikut. Ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Nah, di dalam iklan ini ada kalimat ajakan untuk menikmati sarapan sehat sebelum pukul 9 pagi. Di dalam kalimat ini sendiri terdapat kata ayo. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa beberapa kata yang terdapat di dalam kalimat persuasif untuk menunjukkan ajakan atau memujuk biasanya menggunakan kata ayo, mari, sebaiknya, dan lain sebagainya. Unsur kebahasaan kalimat imperatif. Coba kamu perhatikan cuplikan iklan berikut. Nah, di dalam iklan sabun ini, kalimat manakah yang menurut kamu yang merupakan kalimat imperatif? Ya, kalimat di bagian atas, yaitu ciptakan hari-hari anti kuman. Nah, di dalam kalimat ini terkandung perintah untuk membuat atau menciptakan hari-hari tanpa kuman. Bagaimana menciptakan hari-hari tanpa kuman? Dengan menggunakan sabun yang diiklankan di dalam iklan ini. Di bagian kalimat ini terdapat verba imperatif atau kata kerja perintah, yaitu ciptakan. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Iklan yang mengandung kalimat berima. Nah, pada iklan ini, bagian kalimat berima yaitu kini lebih super cepat, plus konten super hebat. Nah, di bagian kalimat ini terdapat bunyi yang diulang, yaitu bunyi at. Contoh selanjutnya. Untuk kaidah kebahasaan yang berkesan positif. Nah, pada iklan obat kumur ini, bagian mana yang menurut kamu yang membangun kesan positif? Bahwa produk obat kumur ini adalah produk yang terbaik dan memiliki keunggulan maupun kelebihan dari obat kumur lainnya. Ya, kalimat yaitu melawan 99,90% kuman, penyebab plak dan bau mulut untuk kesehatan rongga mulut. Nah, di bagian inilah kalimat yang berkesan positif. Nah, coba kamu lihat contoh yang kedua. Pada iklan ini, bagian yang membangun kesan positif terdapat pada kalimat Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Kaidah kebahasaan ringkas. Coba kamu perhatikan iklan baris berikut. Nah, pada iklan ini, beberapa kata dibuat secara ringkas. Contoh, SRT, surat, SHM, sertifikat hak milik, LS, luas, HRG, harga, nah, dan lain sebagainya.
Sekarang kita masuk contoh untuk kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu majas. Ada beberapa majas yang terdapat di dalam iklan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari majas yang pertama, yaitu majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Majas hiperbola yaitu majas yang menunjukkan atau menggambarkan sesuatu secara berlebihan. Apa contohnya di dalam iklan? Nah, pada iklan ini, bagian yang mengandung majas hiperbola adalah berapa lapis? Ratusan. Nah, tidak mungkin kan wafer ini ratusan lapis, makanya iklan ini mengandung majas hiperbola atau majas yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan. Sekarang kita lihat majas yang kedua. Majas repetisi. Apa itu majas repetisi? Majas repetisi sendiri adalah majas yang terdapat pengulangan satu kata atau dua kata ataupun lebih di dalam satu kalimat. Nah, apa guna majas repetisi ini dalam iklan? Majas repetisi ini di dalam iklan berguna agar khalayak lebih lama ingatnya apa yang diiklankan. Kita lihat contohnya. Nah, pada iklan kopi ini, kata yang diulang yaitu kata rasa. Yaitu, karena hidup banyak rasa, kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Nah, kata rasa ini sendiri akan tersimpan dalam ingatan khalayak. Sekarang, majas yang ketiga. Majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi berasal dari kata person atau orang, yaitu majas yang menggambarkan benda-benda yang tidak bernyawa berperilaku seperti manusia. Apa contohnya di dalam iklan? Lihat, pada kalimat nikmatnya Tenggo, satukan semua perbedaan. Tenggo sendiri merupakan jenis snack atau wafer yang merupakan benda mati. Kemudian, kenapa di dalam iklan ini digambarkan Tenggo ini dapat menyatukan semua perbedaan? Yang menyatukan semua perbedaan biasanya kan manusia. Tapi di iklan ini digambarkan benda mati yaitu wafer bisa menyatukan semua perbedaan. Nah, sampai di sini pembelajaran pada video kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.